Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Murianti, NPM 2415520203. Saya kelas SI Malam semester 5. Materi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang Cisco, protokol pada jaringan, pengalamatan IP, routing EIGRP dengan Cisco Tracer Study. Pertama, Cisco. Apa yang kita bahas dalam Cisco? Yang pertama adalah sejarah Cisco, kegunaan Cisco OSI, Cisco router, Cisco switch, manfaat Cisco. Yang pertama adalah sejarah Cisco. Cisco System Inc. adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1984 oleh dua ilmuwan komputer, yaitu Leonard Bosack dan Sandy Lerner, yang bekerja di Universitas Stanford. Mereka mengembangkan teknologi jaringan untuk memungkinkan berbagai komputer berkomunikasi satu sama lain. Nama Cisco berasal dari nama kota San Francisco. Cisco menjadi pelopor dalam teknologi jaringan, khususnya router, dan berperan besar dalam perkembangan internet. Sejak saat itu, Cisco terus berkembang menjadi salah satu penyedia peralatan jaringan terbesar di dunia, menawarkan produk untuk perusahaan kecil hingga organisasi global. Kedua, kegunaan Cisco IOS. Cisco IOS atau Internet Work Operating System adalah sistem operasi berbasis jaringan yang digunakan pada perangkat Cisco, seperti router dan switch. Fungsi utama Cisco IOS adalah manajemen jaringan, yaitu mengontrol konfigurasi dan operasi perangkat jaringan. Yang kedua, routing dan switching, yaitu mendukung berbagai protokol routing seperti EIGRP, OSPF, dan BGP, dan switching layer 2. Ketiga, keamanan jaringan, yaitu memberikan fitur keamanan seperti firewall, VPN, dan akses kontrol list ACL. Keempat, monitoring, yaitu memantau lalu lintas jaringan dan mendiagnosis masalah melalui protokol seperti SNMP, Simple Network Management Protocol. Yang terakhir, QoS, Quality of Service, memprioritaskan jenis data tertentu dalam jaringan. Selanjutnya, Cisco Router. Cisco Router adalah perangkat yang menghubungkan berbagai jaringan dan memungkinkan komunikasi antar jaringan melalui routing. Fungsi utamanya yaitu routing data, penghubung jaringan berbeda, keamanan, manajemen lalu lintas. Selanjutnya, Cisco Switch. Apa itu Cisco Switch? Yaitu perangkat yang bekerja di layer 2 atau data link atau layer 3 network dari model OSI. Fungsinya menyediakan koneksi LAN, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Kemudian manajemen VLAN, yaitu mendukung segmentasi jaringan melalui virtual LAN VLAN. Kecepatan transfer tinggi, memastikan komunikasi cepat antar perangkat dalam jaringan. Yang terakhir, mengendalikan lalu lintas data, yaitu menyediakan fitur seperti port security, QoS, dan spanning tree protokol untuk mencegah loop. Manfaat Cisco. Cisco telah menjadi tulang punggung jaringan modern karena bermanfaat seperti berikut, yaitu skalabilitas, mendukung jaringan kecil hingga besar dengan solusi yang fleksibel. Keandalan, perangkat Cisco dikenal karena stabilitas dan performanya yang tinggi. Ketiga, keamanan. Teknologi Cisco membantu melindungi jaringan dari serangan cyber. Inovasi, mendukung teknologi baru seperti SD-WAN, IoT, dan 5G. Efisiensi operasional, yaitu dengan Cisco IOS, administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola, memonitor, dan mengonfigurasikan perangkat jaringan. Yang terakhir, kompatibilitas global, yaitu perangkat Cisco mendukung berbagai standar internasional sehingga kompatibel di seluruh dunia. Materi selanjutnya tentang protokol. Yang akan kita bahas yaitu pertama, protokol pada jaringan komputer, model OSI, model TCP/IP, enkapsulasi, dan de-enkapsulasi. Protokol pada jaringan komputer. Protokol dalam jaringan komputer adalah
sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima dalam jaringan. Protokol ini menetapkan cara komunikasi antara perangkat yang berbeda di dalam jaringan. Memastikan data dikirim dengan benar, tepat waktu, dan sesuai format yang diinginkan. Protokol juga memastikan bahwa perangkat dapat saling memahami meski menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Model OSI atau Open System Interconnection. OSI layer itu ada 7. Apa pengertiannya? Model OSI, model referensi yang mengatur komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapis, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Lapisan yang pertama ada lapisan application layer, yaitu menyediakan layanan untuk aplikasi pengguna. Kemudian ada presentasi layer, mengatur format data, enkripsi, dan kompresi. Kemudian ada session layer, yaitu mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Kemudian transport layer, menjamin pengiriman data yang handal seperti melalui protokol TCP UDP. Kemudian network layer itu menyediakan pengalamatan dan routing data antar jaringan. Data link layer menyediakan pengalamatan fisik dan pengendalian akses media. Yang terakhir, physical layer, yaitu mengatur transmisi data dalam bentuk sinyal fisik melalui media jaringan. Model TCP/IP adalah model yang lebih sederhana dibandingkan OSI yang 7 layer tadi. Karena model TCP/IP ini dia hanya memiliki 4 lapisan aja. Model ini digunakan secara luas dalam jaringan internet. Nah, ada apa aja sih lapisannya? Yang pertama, lapisan aplikasi, yaitu menggabungkan fungsi dari lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi pada OSI. Berfungsi untuk menyediakan layanan bagi aplikasi pengguna. Kedua, lapisan transport, di mana lapisan ini adalah mengelola komunikasi antara aplikasi seperti penggunaan protokol TCP dan UDP. Ketiga, lapisan internet. Bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing data antar jaringan seperti IP. Yang terakhir, lapisan keempat yaitu lapisan akses jaringan, yaitu menyediakan fungsi terkait pengiriman data melalui media fisik dan pengelola akses ke media jaringan. Materi selanjutnya, enkapsulasi dan de-enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan header dan kadang-kadang trailer ke data di setiap lapisan protokol, seperti data dikirim melalui jaringan. Setiap lapisan menambahkan informasi kontrol spesifik, sehingga ketika data sampai tujuan, informasi ini dapat digunakan untuk memproses data tersebut dengan benar. Sebagai contoh, pada lapisan transport, data akan dibungkus dengan header TCP atau UDP, kemudian di lapisan jaringan ditambahkan header IP. Kemudian de-enkapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi. Ketika data diterima oleh penerima, data yang terenkapsulasi pada setiap lapisan dipecah dan diproses lapisan demi lapisan, mulai dari lapisan aplikasi sampai ke lapisan fisik. Proses ini memastikan bahwa data sampai ke tujuan dalam bentuk yang bisa digunakan oleh aplikasi penerima. Materi pengalamatan protokol IP yang akan kita bahas, pengertiannya dan studi kasus. Pengalamatan protokol IP, konsep dasar dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi di jaringan. Protokol internet atau IP memiliki 2 versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6, masing-masing dengan karakteristik pengalamatan berbeda. Nah, studi kasusnya di sini kita akan menyelesaikan soal dengan metode VLSM. Berikut soalnya. Selesaikan pengalamatan pada IP 192.168.0.0 garis miring 24 untuk ruang dosen yang membutuhkan 18 user PC. Dan ruang lab membutuhkan 90 user atau PC. Gunakan metode VLSM, di mana masing-masing memiliki subnet mask, network address, host rank address, dan broadcast address. Mari kita menyelesaikannya.
Diketahui IP address awal 192.168.00/24. Kebutuhan hostnya, ruang dosen 18 host, ruang lab 90 host. Kemudian sekarang kita tentukan jumlah host dan subnet masknya. Ruang dosen membutuhkan 18 host. Kita harus cari dulu jumlah host efektifnya, yaitu menggunakan rumus 2 pangkat N lebih dari 18. Maka didapatlah N-nya adalah 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kenapa tidak pangkat 4? Karena kalau pangkat 4 itu hanya mendapatkan 16 host saja. Ini tidak akan mencukupi untuk kebutuhan si ruang dosen. Kemudian subnet masknya 32 dikurang 5 dari angka N yang sudah didapat, yaitu 27. Jadi subnet ID baru untuk ruang dosen adalah 27. Kemudian ruang lab membutuhkan 90 host. Kita cari jumlah host efektifnya. 2 pangkat N lebih dari 90. Maka N kita dapat sama dengan 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini cukup untuk menampung kebutuhan ruang lab yang 90 host. Nah, untuk subnet ID barunya, ruang lab itu mendapatkan 25, karena 32 dikurang nilai N, yaitu nilai N-nya 7, jadi dapatlah 25 untuk subnet ID baru. Sekarang kita urutkan dulu host dari yang terbesar kebutuhannya. Ruang lab 90 host, subnet ID barunya 25. Ruang dosen 18 host, subnet ID barunya 27. Nah, sekarang kita akan setting untuk IP address di setiap subnet. Yang pertama adalah subnet ruang lab, karena dia yang membutuhkan lebih banyak. Jadi kita urutkan dia yang pertama. Network address-nya yang terbaru menjadi 192.168.0.0/25. Subnet masknya 255.255.255.128. Host rank-nya 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.126. Broadcast address didapat 192.168.0.127. Nah, untuk subnet yang kedua, yaitu untuk ruang dosen, kita menggunakan sisa IP dari IP-nya ruang lab, yaitu network address-nya 192.168.0.28/27. Subnet masknya 255.255.255.224. Nah, host rank-nya 192.168.0.129 sampai 192.168.0.158. Broadcast address 192.168.0.159. Jadi kalau digambarkan menjadi tabel seperti ini. Materi selanjutnya membuat topologi jaringan. Yang pertama adalah desain topologi, yang kedua setting router EIGRP. Nah, untuk soal topologi jaringan di sini diketahui ada buatlah 2 buah desain topologi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Memiliki komponen PC atau laptop dan router, masing-masing satu PC dengan satu router yang terhubung. Namun, dua topologi tersebut tidak saling terhubung. IP gateway di router 0 adalah 10.0.0.20 dan IP pada port keluaran 15.0.0.1. IP gateway di router 1 adalah 172.0.10.10.20 dan IP pada port keluarannya 15.0.0.2. Hubungkan masing-masing PC atau laptop dengan masing-masing routernya, sehingga dapat berkomunikasi PC atau laptop dengan routernya. Gunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, marilah kita menyelesaikan soal ini dengan Cisco Packet Tracer. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan soal untuk topologi jaringannya. Saya sudah buka Cisco Packet Tracer-nya. Sesuai soal, tadi kita butuh 2 PC. Jadi kita ambil dulu PC-nya, PC yang pertama, kemudian PC yang kedua. Masing-masing PC memiliki satu router. Kita ambil routernya, yang pertama, yang kedua. Setelah ini, kita hubungkan router dengan router. Kemudian kita hubungkan router dengan PC. Oke, sekarang kita kasih inisial IP-nya ya. Untuk PC pertama, IP-nya adalah 10.0.0.1. PC yang kedua, 172.168.0.1.
10.10.10.1. Kemudian IP router di sini 10.0.0.20. IP keluarannya 15.0.0.1. IP router yang kedua 172.10.10.20. IP keluarannya 15.0.0.2. Kita rapikan dulu ya. Oke, setelah ini kita setting IP di masing-masing PC-nya. PC yang pertama, IP-nya adalah 10.0.0.1. Di tab, kita kasih gateway-nya adalah 10.0.0.20. Selesai, kita lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. 172.10.10.1. Kemudian 172.10.10.20. Selesai untuk IP di masing-masing PC. Sekarang kita setting routernya. Nah, di sini kita langsung saja pilih yang CLI. Jika ada pesan seperti ini, ketik saja no, kemudian enable, configure, terminal, enter. Kita setting interface FA yang 0 ke 0 dulu. Lalu kita masukkan IP address-nya. Itu 10.0.0.20. 255.0.0.0. Kemudian ketik no shutdown, enter, kemudian exit. Kita setting interface untuk FA yang 01. Masukin IP address. Sini IP address inilah yang keluarannya 15.0.0.1 255.0.0.0. Selesai, kita ketik lagi no shutdown. Oke. Setelah ini kita exit. Lalu kita write untuk menyimpannya. Di sini kita langsung saja setting untuk EIGRP-nya ya. Oke, kita lanjut di sini setting EIGRP-nya yaitu kita ketik configure terminal router EIGRP10. Kemudian network 10.0.0.0. Lagi network 15.0.0.0. Kalau sudah exit, lalu exit lagi, lalu write, yaitu untuk simpan settingannya. Oke, untuk router pertama sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Langsung ke CLI, jika ada pesan kita ketik no, kita ketik enable. Di sini kita setting dulu untuk settingan router ya, untuk interface FA00 dan 01-nya. Kemudian di sini configure terminal. Configure Oke, kalau sudah interface FA 0 ke 0, lalu masukkan IP address 172.10.10.20.255.255.0.0. Kemudian no shutdown.
Oke, lalu kita lakukan untuk no shutdown. Setelah ini kita exit dulu. Setelah selesai, kita setting interface FA yang 0 ke 1. Lalu IP address 15.0.0.2 255.0.0.0 no shutdown, lalu exit lagi, lalu write, artinya kita menyimpan settingan yang tadi. Setelah selesai sini, kita langsung setting lagi yang EIGRP-nya ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketik configure terminal. Lalu router EIGRP10. Lalu network 172.10.0.0. Network keluarannya 15.0.0.0. Setelah selesai, exit. Lalu exit kembali. Lalu kita write. Oke, sudah selesai. Mari kita tes ya. Tutup. Sekarang kita coba tes kirim pesan dari PC sini satu ke PC yang kedua. Kita coba lagi ya. Sukses. Artinya settingan kita sudah berhasil. Terima kasih. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan untuk menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh Pak Jenal. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada bahasa yang mungkin tidak jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.